Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Jumat 6 November 2020, Pekan Biasa yang ke-31. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Pada permenungan kali ini dengan berangkat melalui bacaan Injil yang barusan saja kita dengar, saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan tentang kejujuran. Yesus memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dalam cerita Injil tadi. Soal kejujuran tentu hal yang sangat penting dan begitu mendasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi pribadi yang jujur tentu sangatlah tidak mudah. Sebaliknya, bertindak tidak jujur amat mudah untuk kita kerjakan. Bahkan mungkin tanpa kita sadari, kita kerap berlaku tidak jujur. Tidak jujur terhadap diri sendiri, tidak jujur terhadap orang lain, dan mungkin juga kita lakukan tidak jujur terhadap Tuhan Allah. Maka apa yang mau saya katakan tentang kejujuran melalui refleksi kali ini? Yang pertama, untuk dapat sampai pada sifat yang jujur, tentu kita harus menggunakan secara penuh kemampuan hati nurani kita dalam memutuskan, dalam menimbang segala bentuk perbuatan yang akan kita kerjakan. Lalu dalam konteks cerita Injil tadi, apabila kita melihat bagaimana kehidupan seorang bendahara tadi, maka kita dapat mengatakan bahwa kejujuran dapat juga berarti tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak dia. Dikatakan bahwa bendahara ini berlaku tidak jujur karena ia korupsi, tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik. Artinya bahwa bendahara ini telah
adalah mengambil sesuatu yang bukan menjadi milik dia. Kejujuran juga dapat dicapai dengan cara bekerja secara tulus. Hanya dalam pribadi yang tulus hati akan lahir kejujuran. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sebaliknya ketidakjujuran senantiasa menjadi awal dari kesengsaraan. Ketidakjujuran menyebabkan hati nurani kita menjadi tumpul dan mata kita dibutakan terhadap dosa. Ketika mata hati kita menjadi tumpul, tentu kita tidak mampu menimbang dengan baik perbuatan mana saja yang dapat menjerumuskan kita ke dalam tindakan dosa. Maka ketika kita melakukan tindakan dosa, seolah-olah semuanya itu baik-baik saja. Karena apa? Karena hati nurani kita telah tumpul dan tidak berfungsi dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa ketidakjujuran akan menghantarkan kita pada kebinasaan. Sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah yang sejati, maka sebagaimana yang Rasul Paulus dalam bacaan pertama pada hari ini menegaskan di sana, bahwa anak-anak dunia, yang artinya orang-orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai kebenaran, orang-orang yang melekatkan dirinya hanya pada urusan dunia, mereka hanya memfokuskan diri pada urusan perut, yang pada akhirnya akan sampai pada kebinasaan. Sebaliknya kita anak-anak Allah, anak-anak terang yang sejati, kendati pun hidup kita harus penuh dengan perjuangan, bahkan kita jalani dengan tetesan air mata, yang kita nantikan ialah kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang fana ini menjadi sama dengan tubuhnya yang mulia dalam kerajaan Bapa di surga. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk mulai sekarang, mari kita membina diri, melatih diri kita, mungkin secara perlahan-lahan melalui hal yang sederhana, tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap sesama, dan paling penting, jujur terhadap Tuhan. Mungkin pengalaman bendahara dan cerita Injil tadi menyadarkan kita bahwa kita dapat menyembunyikan sikap yang tidak jujur terhadap sesama, tetapi sampai kapanpun, dimanapun, kita tidak akan pernah mampu menyembunyikan sikap kita yang tidak jujur, curang, dan licik dari hadapan Tuhan Allah. 24 jam mata Tuhan Allah terbuka memantau kita. Maka sebagaimana lagu sekolah minggu yang tentu pernah kita dengar bersama, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Yang paling penting ialah hati-hati gunakan hatimu, hati-hati gunakan hatimu, karena Allah di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita semakin mengasah hati kita agar semakin tajam hingga kita dapat membedakan mana bujukan dan rayuan dari setan yang dapat menyesatkan perjalanan hidup kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.